Ah, Gus Miftah Kiai kok ngurusi capres? Apaan? Saya meyakini orang yang mengatakan Gus Miftah Kiai kok ngurusi capres itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang jahat. Kenapa orang jahat? Karena kalau ada kiai di sampingnya capres, orang jahat gak bisa masuk. Makanya kepentingan orang jahat menjadi terhambat gara-gara ada kiai di samping capres. Kalau nggak ada orang baik di samping capres, maka orang jahatnya masuk. Kemungkinan kedua siapa? Kemungkinan kedua adalah orang yang beda pilihan. Ah, masa sih Gus nggak ngurusin politik? Yang bener aja. Nggak ngurusin capres? Terus yang video-video kemarin ngurusin apa ya? Sesat percaya malu mah. Aduh, saya beda pilihan loh Gus. Gue penjahat dong. Penjahat. Info nengap. Serem juga nih, ngeri-ngeri sedap. Lah, yang kemarin korupsi 270 triliun, terus yang belum terungkap 491 triliun, terus denger-denger lagi 3.000 triliun. Itu penjahat bukan ya? Apa pahlawan? Pahlawan. Yang kemarin nabrak konstitusi, nabrak hukum, dan tetek bengeknya, itu dikatakan penjahat bukan ya Gus ya? Bingung saya. Terus pilihan Gus yang mana? Biar saya ikutin deh. Posisi di mana, Get? Daripada saya beda pilihan dari penjahat. Serem Gus. Demi Allah Pak Prabowo, Oh, kami ini yang lama. mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Lah kalau Prabowo gagal membawa Indonesia Gus. menuju kesejahteraan dan kemakmuran gimana Gus? Apakah pintu neraka terbuka lebar untuk seluruh pendukung 02? Demi Allah Gus Miftah, kami yang tidak mendukung Prabowo juga penasaran. Emang sejak kapan pintu surga itu bisa terbuka hanya karena Aduh, kalian astagfirullah. mendukung capres tertentu? Dan lebih nggak masuk akalnya pintu surga untuk kalian itu bisa terbuka karena kalian memilih orang seperti Prabowo. Kita bicara soal duniawi aja lah ya, kesejahteraan negara, kemakmuran negara itu entah buah-buahan didapat Prabowo atau enggak nanti 5 tahun ke depan. Ini belum apa-apa sudah jadi calo surga, sudah jadi pemegang kunci surga. Seolah malaikat Ridwan itu lagi mudik, nggak ada di sana lagi, nggak tugas. Itulah kenapa Gus Miftah tahu hanya dengan mendukung Prabowo kunci surga akan terbuka. Lah kok enak men? Hah? Lah kok enak men, seolah dengan mendukung Prabowo sudah bisa dipastikan kalian-kalian itu selamat menyeberangi atau melewati Shirathul Mustaqim. Ya seolah dengan mendukung Prabowo ini akan mendapat bantuan dari Allah untuk melewati Shirathul Mustaqim. Itulah kenapa kalian bisa membuka pintu surga. Aduh. Ya lucu aja gitu loh Gus. Hanya karena Anda merasa tinggi sekarang, Anda merasa besar sekarang karena memenangkan betul. Pilpres. Ranahnya Gusti Allah itu Anda bawa-bawa untuk membesarkan nama Prabowo. Hanya dengan mendukung Prabowo pintu surga otomatis terbuka. Alah. Sampean niku sapa? Kok keduwuren lambemu ku nak ngomong Gus? Sampean itu enggak lebih dari Gus Kiai yang setiap dakwah pasti ngomong matamu lah, ngomong picek lah, segala umpatan bahasa Jawa. Ya kan? Nah sekarang hanya karena Anda merasa tinggi, Anda membawa-bawa ranahnya Gusti Allah yang Maha Agung itu, sampai bisa ngomong pintu surga terbuka lah. Emang raimu iku sapa? Sampean iku sapa? Gitu loh. Kayak seolah apapun di dunia ini bisa bisa Anda dapat hanya karena Anda di pihak itu. Emang sampean niku sapa? Emang raimu sampean niku sudah pernah ke surga sana? Sudah ngengok keadaan surga sana? Sudah tahu kunci surga sana itu passwordnya dengan mencoblos Prabowo? Hah? Ojo dhuwur-dhuwur lah nak ngomong, ojo lah. Bukan ranahmu Gus.
Kok belangkon harganya 900 juta? Wow. Kamu salah, jangankan belangkon saya. Tahun kemarin Mas Alit saya haji, rambut saya ditawar sama pengusaha dari Jakarta mau dibeli 100.000 dolar. Mahal. Itu sama dengan 1,5 miliar. Luar biasa. Gus, tak halil dipotong habis, rambutnya saya bawa pulang, saya bayar 100.000 dolar. Rambut atas. Percaya tidak? Percaya tidak? Bodoh amat ah. Kenapa saya tidak percaya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena tidak ada bukti dan fakta. Sedangkan di negeri ini yang sudah ada bukti dan fakta saja tidak percaya. Iya toh? Bener toh? Nice. Ya nggak tahu. Tapi saya percaya. Kalau rambut plus leher, saya percaya. So it dong. Ginjal, saya percaya. Harga jantung, saya percaya. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh. Uangnya dari mana? Ya. Aduh, semakin kacau apa yang menjadi perilaku para netizen ini. Sangat berani memparodikan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan segudang janji-janjinya yang saya kira ini tidak akan pernah hilang. Jejak digital ini tidak akan pernah hilang dan pasti akan diungkap ketika janji-janji yang pernah dia ucapkan seperti yang ada di video tadi tidak terpenuhi. Apalagi sekarang sudah menjadi tanda-tanda bahwa apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi ini sungguh betul-betul bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo. Dan kemudian Pak Prabowo sendiri yang pernah mengatakan bahwa kita akan melanjutkan apa yang menjadi program Pak Jokowi. Dalam artian apa yang pernah diucapkan Pak Prabowo ini mengenai yang ada di video terakhir tadi tidak akan pernah terrealisasikan karena beliau akan melanjutkan programnya Pak Jokowi toh. Jadi tentu apa yang ada di video terakhir tadi, suara dari Pak Prabowo ini hanyalah omon-omon semata dan tidak akan pernah beliau buktikan. Nah, kemudian tidak hanya Pak Prabowo yang jadi bahan ejekan netizen, bahan tertawa netizen, ada sosok kiai yang bernama Gus Miftah dengan kesombongannya pada saat menghadiri acara-acara pengajian yang lebih banyak berbicara persoalan politik dibanding bagaimana agar bisa memperkokoh keimanan para jamaahnya, sehingga membuat respon dari netizen ini sangat keras dan bahkan Gus Miftah dijadikan sebagai bahan bulian oleh netizen. Saya kira ini sangat miris. Seorang kiai katanya, seorang ustaz katanya, seorang Gus, tetapi perilakunya sangat bobrok, jauh dari apa yang kita harapkan sebagai pemuka agama yang seharusnya bisa mendamaikan rakyat Indonesia, mendamaikan hati jamaah, melainkan beliau ini terlihat seperti provokator yang begitu getol berbicara persoalan politik dan bahkan siapapun yang berbeda dengan pilihannya dianggapnya sebagai penjahat. Saya kira wajar jika rakyat Indonesia, sebagian rakyat Indonesia atau netizen menanggapi dengan cara yang keras apa yang menjadi perilaku Gus Miftah ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur
dengan apa yang menjadi kreativitas para netizen yang begitu kreatif, saya kira menghibur kita, meskipun saudara kita yang ada di kubu sebelah yang mendukung Prabowo Gibran tentu akan kepanasan kalau melihat video ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.